Oke kawan-kawan, kira-kiranya seperti ini hasilnya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa tergolong dengan army cut atau potongan tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di my YouTube channel. Oke, kali ini saya menjumpai lagi pelanggan bapak-bapak. Bapak-bapak ini minta potongan ya semisal tentara. Ini saya akan memotong pendek saja teman-teman. Ini saya menggunakan awalnya sepatu clipper nomor setengah atau 0,5. Kita putar saja sampai ke kepala bagian samping, jadi kita perkirakan sama. Ini untuk tahap awal. Untuk clipper yang saya gunakan masih Wall Legend dengan menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 atau setengah. Bapak ini sudah lama potong sama saya, alhamdulillah sudah menjadi langganan. Oke, yang kedua, kali ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 1. Oke, teman-teman bisa menata dulu kepala customer Anda. Apabila kurang pas, yang pelan-pelan saja. Terus baru kita memulai menggosoknya. Sama, ini kita juga putar. Kita usahakan jangan terlalu cepat ya teman-teman, karena kalau terlalu cepat memotong orang tua itu nanti bisa ya mengenai kepalanya, tidak sopan. Kita pelan-pelan saja, yang biasa-biasa saja itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita ayun. Ini pakai teknik mengayun teman-teman, bukan teknik square. Jadi saya hanya memberikan dorongan berat clipper, jadi tidak melebihi berat clipper, tidak memberi tambahan berat clipper, sehingga tidak membuat pelanggan itu tersodok-sodok. Bahasanya tersodok-sodok. Oke, yang ketiga, saya untuk bagian atas ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 1,5 atau 1,5 lah. Ini langsung kita hajar, langsung kita potong seperti biasa. Kita putar juga, karena ini kursi saya ini masih kursi kayu. Nah, ya, yang mutar bukan kursinya teman-teman, tapi kitanya sebagai tukang cukur ya, kita yang memutar. Oh ya, untuk memotong juga jangan lupa komunikasi, itu sangat penting. Dari sebelum memotong sampai akhir nanti, sehingga customer atau pelanggan ya tetap betah, tidak ngantuk, tidak tidur. Untuk bagian bawah ini saya bagi menggunakan clipper tanpa alas, jadi gundulan. Nah, ini saya mengambil hanya ini, tapi hanya bagian dasar ya teman-teman, tidak sampai ke atas. Terus nanti saya akan memutusnya dengan tuasnya itu saya open. Ini posisinya tertutup atau close. Nah,
baru nanti untuk memutus gradasinya, jadi nanti hasilnya sekitar itu 0, terus baru naik di 0 di open, baru setengah, baru 1,5 dan overcom, kira-kira seperti itu. Karena ini orang tua, jadi saya tidak terlalu memaksakan harus cepat-cepat, kita bergerak biasa saja. Nah, ini tahap yang kedua, saya akan memutus gradasi antara setengah dan nolnya, atau 0,5 dan nolnya saya putus dengan 0, cuma saya open, tuasnya ditarik atau dibuka. Nah, untuk atas nanti, karena bapak ini juga mintanya dipotong biasa, nanti saya potong biasa, cuma posisinya menyesuaikan, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, kita menyesuaikan dengan bentuk kepalanya dan posisi rambutnya ini juga ya kita sesuaikan saja teman-teman, karena sudah rambutnya 1-2 sudah mulai rontok, jadi ya tidak usah dipaksakan harus dipotong banyak-banyak, yang terpenting adalah sesuai saja. Jadi kita harus mengedukasikan ke pelanggan kita, ke konsumen kita, bahwasanya potong rambut itu ya tidak hanya asal-asalan gitu. Setelah potong itu yang terpenting adalah setelah potong, jadi setelah potong hasilnya bagus, dan setelah itu tidak bahasanya itu tidak merugikan konsumen. Jadi kalau asal-asalan, mintanya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan, yang terugi, ya kan. Nah, jadi ya untuk saling bisa menjaga, ya kita sebagai tukang cukur harus bisa mengedukasikan. Jadi untuk rambutnya jenisnya apa, wajahnya bagaimana, ini jenis model wajah apa, entah opal, entah diamond dan sebagainya, yang cocok ini untuk apa dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas kita sebagai tukang cukur. Harus cerdas. Oke, selanjutnya kita overcom. Ini kita overcom, saya mengambil bagian sampingnya untuk dirapikan agar tidak semrawut. Nah, tidak dipandang itu bagus. Untuk overcom, teman-teman bisa menggunakan sisir yang khusus untuk overcom, yang agak tipis lebar itu, karena saya belum punya, jadi ya saya udah memakai yang adanya, seadanya dulu. Yang terpenting adalah bisa dipakai. Itulah teman-teman, kalau kita cukur, menjadi tukang cukur rambut itu, umpama alatnya belum memadai, ya pakai alat yang seadanya. Yang terpenting adalah pelayanannya. Jadi buatlah senyaman mungkin pelanggan Anda agar tidak mengecewakan. Kalaupun 1-2 pergi dalam artian tidak sabar, itu ya biasa teman-teman, tapi berikanlah yang terbaik ketika kita mau motong. Oke teman-teman yang lagi buka, berusaha merintis usaha pangkas rambut, saya doakan semoga lancar usahanya, barokah usahanya. Oke, kali ini kita akan potong rambut bagian atas, kita sisir dulu, kita sinkronkan dulu. Jadi untuk mengira-ngira seberapa banyak yang kita harus ambil. Ini sebenarnya tidak terlalu panjang, cuma karena orang atau bapaknya ini minta dipotong, jadi ya saya potong, cuma saya merapikan saja.
Ini kita rapikan sedikit saja, diambil bagian yang kurang rata. Untuk cara menggunting, teman-teman bisa menggunakan teknik dari 1 sampai 7. Untuk teknik itu hanya sekedar gimmick teman-teman, jadi teknik itu ya boleh saja dipakai gitu, bagus bahkan, cuma yang terpenting adalah hasilnya. Jadi kalau pakai teknik, pakai gaya tapi hasilnya tidak memuaskan ya percuma saja. Lebih bagus ya pakai teknik, pakai gaya, hasilnya juga memuaskan. Bisa diputar guntingnya sampai mutar-mutar ya. Jadi ya boleh saja, yang terpenting jangan lupa hasilnya. Boleh juga biasa ya, sesuai kemampuannya saja. Untuk gunting yang saya gunakan ini adalah gunting Keisu. Ini lumayan bagus, harganya dulu ya belum naik sih, masih di kisaran harga 250 sampai 300 ribu. Untuk sekarang sudah naik mendekati 400 ribu kurang lebih, tapi tergantung tokonya masing-masing. Untuk gunting pilihannya banyak teman-teman. Kalau untuk dipangkas rambut biasa ya pilih gunting yang sederhana saja, beli yang harga 100, harga 200 udah cukup, karena yang memakai diri kita sendiri. Kecuali kalau kita buka barbershop ya diusahakan alatnya yang bagus, diusahakan semuanya ya serba aman, terkendali. Jadi ketika ada insiden mungkin jatuh, guntingnya tidak bisa dipakai, ada serepnya, diusahakan seperti itu. Itu namanya profesional, atau bisa dikatakan profesional barber. Salah satunya seperti itu. Oke, sambil dilihat teman-teman, kira-kira ya seperti itu caranya tidak usah berbelit-belit. Saya ini tidak memakai teknik pad, atau sebenarnya ya mirip-mirip, cuma tidak terlalu mendasar banget, cuma memakai clipper saja dengan tanpa alas. Oke, selanjutnya saya overcome lagi untuk memastikan kerapiannya atau square-nya rambut kepala, biar dilihat dari samping, depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Untuk overcome ini saya menggunakan clipper merek Andis Pro Alloy. Ini amunisi terbaru saya yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Untuk harga kemarin lumayan, 1 juta lebih, lebihnya ya koma-koma. Lumayan bagus, cuma dia belum cordless. Memang dia jenisnya corded atau memakai kabel. Karena di tempat saya ini jarang mati lampu ya, jadi kita tidak masalah lah. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu, kita brush dulu, terus kita trimmer, kita kerik pakai trimmer. Kita pelan-pelan saja karena ini orang tua. Oke, yang terpenting adalah kepuasan dari pelanggannya. Oh ya, untuk tips memegang kepala, diusahakan jangan memegang kepala yang bagian atas ya, nanti kurang sopan dilihatnya.
Jadi paling tinggi ya di keningnya itu, kalau di belakangnya bagian boleh memegang bagian atas, cuma posisi tangan kita harus benar-benar pas. Jangan seperti mencekam harimau, itu tidak bagus. Lebih bagus lagi kita hanya memegang bagian kening sama belakang, kita arahkan saja di situ, insya Allah sudah cukup. Tidak harus memegang bagian atas, tapi itu kembali masing-masing tukang cukur saja. Yang terpenting adalah ya niatnya saja. Oke teman-teman, ya kurang lebih seperti ini hasil pangkas desa. Kita bersihkan dulu, kita pastikan bapaknya itu pulang dalam keadaan ganteng, salah satunya. Jadi pulang ke rumah tampil beda dari sebelum. Pergi rambutnya masih berantakan, pulang rambutnya sudah rapi. Oke, kita kasihkan hair tonic dulu biar sedikit agak wangi. Kita sisir. Ini adalah styling. Untuk styling bisa pakai sisir, bisa pakai tangan, bisa pakai hair dryer. Oke, inilah kurang lebih hasilnya teman-teman. Ini tidak terlalu sampai bad ya, tapi alhamdulillah sudah lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.